menurut pemahaman. Jadi sebelum kalian mengambil pena yang ada di lantai, kita akan melakukan pemanasan dulu. Jadi tata cara permainannya ini, ketika saya mengatakan kepala, kalian harus memegang kepala. Jika saya mengatakan pundak, kalian harus pegang pundak. Jika saya mengatakan lutut, kalian harus pegang lutut. Dan jika saya mengatakan kaki, kalian harus pegang kaki. Tapi kalau saya mengatakan pena, kalian harus dengan cepat mengambil pena. Nah, jadi siapa yang cepat mengambil pena, kita lakukan. Kita mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, kaki, lutut, pundak, pena. Jadi teman-teman yang kalah dalam sesi games, ditunggu ya pertanyaan dari kelompok kami. Untuk pemenang siap? Kepala, lutut, kaki, pundak, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, pundak lagi, kaki, lutut, pundak, kepala, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, Prinsip dasar akuntansi terbagi menjadi 6, yaitu prinsip dasar prinsip akuntansi. Bidang-bidang akuntansi ini meliputi yang pertama yaitu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini berhubungan dengan pencatatan transaksi hingga laporan penjajahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan atau acara saat sekarang ini. Baiklah yang hormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lengayang, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Majelis Guru yang sempat hadir pada saat sekarang ini. Baiklah, yang pertama saya pembawa acara dan selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lengayang. Pada beliau dipersilahkan. Acara selanjutnya penyampaian materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Yosdasri Nancy. Pada beliau dipersilahkan. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti acara ini. Pertama
penyebaran pemahaman kepada rekan guru SMA Negeri 10 Lingayan. Salam tak pula kita jadikan kepada diri kita revolusi Islam itu Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kebiasaan yang positif, yang budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi maksudnya adalah Bapak Ibu yang untuk melakukan pembelajaran dan diferensiasi. Lalu nanti di sini kita akan menyampaikan materi tentang paradigma baru tentang pembelajaran yang dibutuhkan oleh murid kita. Kemudian di dalam hal ini kita akan memfasilitasi murid itu sesuai dengan kebutuhan. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita lagi, tidak sama dengan kebutuhan. Jadi kita manusia itu Bapak Ibu pada hakikatnya ada 5 dasar tujuan kita. Yang pertama adalah tentang kesenangan. Yang pertama, kalau kebahagiaan terpenuhi, insya Allah apapun yang kita lakukan itu akan positif. Kalau kita merasa senang, kalau kita merasa bahagia, kita bisa membahagiakan, kita bisa bahagia. Kalau kita bahagia, kita bisa bahagiakan orang lain. Tapi kalau seandainya kelima kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka murid itu akan berbagai macam hal sikap akan timbul di situ. Jadi yang pertama yang harus dipenuhi murid itu adalah kesenangan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, lalu di situ kebebasan, kemudian bertahan. Jika murid kita tidak makan Bapak Ibu, apakah bisa dia belajar dengan kita? Tidak mungkin, karena dia belum makan. Makanya kadang-kadang ada murid kita itu yang minta komisi untuk makan. Jadi kalau kita memaksakan ini kepada mereka untuk tetap bertahan di dalam lokal untuk belajar, itu juga tidak mungkin. Kemudian berbagai macam hal masalah yang timbul dari siswa itu akibat dari kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Termasuk kita sendiri orang dewasa kan seperti itu. Orang yang emosi lah, beginilah perilaku. Di sini Bapak Ibu, motivasi itu adalah dorongan dari dalam. Dorongan dari dalam. Kemudian kita harus mampu menanamkan kepada anak murid. Motivasi itu kan ada 2. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Jadi yang bagus itu adalah motivasi internal. Kenapa? Kalau motivasi internal itu kita nggak harus susah-susah untuk mengingatkan anak untuk melakukan sesuatu. Ketika kita ada satu instruksi, mereka akan langsung mengerjakan. Silakan nanti Bapak Ibu kasih penghargaan di situ. Silakan di situ mereka dikasih reward. Jadi tidak keyakinan kelas ini adalah berupa kelas seperti apa yang kalian impikan. Proses belajar seperti apa yang anak itu impikan selama 6 bulan ke depan atau selama 8 bulan kita belajar. Jadi nanti kita sortir di situ mana yang impian kelasnya yang sama. Kita ambil nanti satu. Tidak boleh membeda-bedakan teman stop ini. Aku suka banget. Suka rangimu. Sudah ada geng. Kalau sekarang di situ harus mati sama kamu. Masa SMA itu cuma 1 kali. Saling mengingatkan ya. Saling mengingatkan ya. Oke. Sepakat, Mak? Sepakat. Keras, tiket, tempel ini kasih dulu. Kesepakatan atau keyakinan kelas 12